Apa yang akan terjadi ketika teman-teman tidak mendapatkan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir? Halo YouTuber, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung 12 bulan terakhir untuk jam tayang. Masih banyak teman-teman yang mengatakan bahwa kenapa jam tayang saya hilang? Padahal sebenarnya jam tayang teman-teman itu tidak hilang teman-teman. Hanya saja tidak masuk dalam menu monetisasi. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan peraturan YouTube, kalau kita baca di sini bahwa 12 bulan terakhir kita harus mendapatkan 4.000 jam tayang untuk perhitungan monetisasi. Nah, bagaimana kalau di saat 12 bulan terakhir kita tidak mendapatkan 4.000 jam tayang? Yang pasti adalah kita tidak bisa dimonetisasi jika dalam 12 bulan terakhir kita tidak mendapatkan 4.000 jam tayang. Karena masih banyak teman-teman yang belum paham perbedaan 12 bulan dan 12 bulan terakhir. Teman-teman harus memahami dulu 12 bulan dan 12 bulan terakhir. 12 bulan itu identik dengan Januari sampai dengan Desember. Tetapi 12 bulan terakhir adalah di mana posisi kita saat ini akan dihitung ke belakang. Jadi kalau kita di posisi saat ini di bulan September, 12 bulan terakhirnya itu akan dihitung ke belakang. Nanti saya akan berikan simulasinya itu seperti apa. Sebelum saya lanjut teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Cekidot. Oke teman-teman, seperti saya katakan tadi, bagaimana perhitungan 12 bulan terakhir yang sampai saat ini masih banyak teman-teman para YouTuber, para konten kreator yang belum memahami, apalagi teman-teman YouTuber pemula. Nah, jadi seperti ini teman-teman cara perhitungan 12 bulan terakhir. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat dari simulasi ini, saya anggap channel kita itu mulai dari bulan Juli. Jadi bulan Juli sampai dengan bulan September 2021. Jadi Juli 2020 sampai dengan September 2021. Jadi bagaimana perhitungan 12 bulan terakhirnya? Kalau kita mulai dari bulan Juli, kalau kita hitung sampai dengan September ini ada 15, berarti bukan 12 bulan terakhir lagi, tapi 15 bulan sampai dengan September. 12 bulan terakhir itu akan dihitung itu sampai di, jadi Oktober sampai dengan September. Inilah perhitungan 12 bulan terakhir, Oktober sampai dengan September. Berapa total jam tayang di situ? Jika kita mendapatkan total jam tayang di Oktober sampai dengan September itu 3.150, sedangkan kalau kita melihat total jam tayang kita dari bulan Juli adalah 4.050 jam tayang. Nah, sehingga ketika dihitung 12 bulan terakhir oleh pihak YouTube, maka kita hanya mendapatkan 3.150. Inilah jam tayang kita 12 bulan terakhir. Dan pertanyaannya, apakah dari bulan Juli sampai September itu hilang? Jam tayang teman-teman itu tidak hilang di channel teman-teman. Mau teman-teman mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau 100 tahun pun itu tidak akan hilang. Hanya saja yang saya katakan tadi, itu hanya akan hilang di kolom monetisasi atau tidak masuk di kolom monetisasi. Sehingga ini sekitar, kalau saya jumlahkan, 900 jam ini teman-teman itu tidak akan terhitung di kolom monetisasi. Jadi itu teman-teman cara perhitungan 12 bulan terakhir. Lalu bagaimana kalau selama 12 bulan terakhir ini tidak mencapai, hanya capai 3.150? Berarti channel teman-teman itu tidak bisa dimonetisasi. Jadi teman-teman harus mencapai lagi 4.000 jam tayang untuk bisa dimonetisasi. Jadi di bulan September ini harus mencapai 4.000 jam tayang. Jadi harus bertambah, kalau kita kurangi di sini 4.000, saya kurangi, ini ada selisih
Berarti di bulan September ini teman-teman harus mendapat 950 jam karena sudah ada 100 jam di sini. Kita tambahkan saja ini tambah ini. Harus mendapat 950 jam tayang untuk mencapai 3000 jam. Sorry, untuk mencapai 4000 jam. Kalau saya tambahkan di sini 950 capai 4000 jam. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan video kali ini teman-teman bisa mengerti cara perhitungan 12 bulan terakhir untuk jam tayang, agar teman-teman juga tidak salah memahami kenapa jam tayang saya hilang, padahal sebenarnya itu tidak hilang. Teman-teman juga bisa melihat video-video saya sebelumnya bagaimana cara peninjauan channel YouTube teman-teman untuk bisa dimonetisasi, dan video-video apa saja atau konten apa saja yang bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Saya akan sertakan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.